Shalom, saudara-saudara, kembali ke channel Belajar Dunia Roh. Yang kali ini saya mengajarkan bagaimana mengusir iblis, ya. Jadi selama ini berdasarkan pengalaman saya tidak pernah mengusir iblis. Artinya dalam arti begini, ya. Pernah suatu kali 5 tahun apa 7 tahun yang lalu, lupa saya, ya. Saya itu dulu doa peperangan. Saya pasukan doa peperangan. Jadi waktu itu saya habis doa peperangan waktu di jalan, ya. Waktu di jalan perjalanan pulang itu sudah tradisi dari pasukan doa. Sebelum pulang, sebelum masuk rumah itu harus kebas-kebas, ya. Waktu saya di jalan itu, saya kebas-kebas. Waktu itu ada di jembatan layang, jalan yang naik itu, saya kebas-kebas dalam nama Tuhan Yesus. Semua setan iblis yang ngikuti aku kebaskan dalam nama Yesus. Itu sudah tradisi dari pasukan doa. Aku kebaskan semua setan iblis yang mengikuti aku. Nah, waktu itu saya naik kendaraan, saya waktu itu setir sendiri, waktu itu saya kebaskan. Nah, kebaskan, nah, di samping saya itu ada orang naik motor pakai jaket warna gelap. Di samping saya itu orang naik motor. Waktu saya kebaskan, rohnya ini langsung bonceng ini, masnya ini yang naik motor. Lah terus akhirnya, loh kok begini? Gitu. Loh begini, kok bisa begini? Akhirnya saya kalau melakukan kebas-kebas, begini caranya. Dalam nama Tuhan Yesus, aku kebaskan setan iblis yang mengikuti aku. Aku kebaskan. Dan aku berdiri tegak dengan kuasa otoritas Allah Maha Tinggi. Roh-roh yang aku kebaskan ini diikat oleh darah Yesus dan minta pelayanan malaikat Mikael dan pasukannya untuk membawa roh-roh ini naik ke tahta Allah. Biar Tuhan Yesus Kristus yang menentukan. Itu cara saya. Ya, ada lagi pernah saya mengusir roh-roh setan iblis itu dari rumah saya. Terus ini setannya ini, ya. Setannya ini punya kaki, ya. Jadi dia bisa jalan, ya. Itu lari ke tempat tetangga. Akhirnya tetangga itu ribut ramai. Wah, gegeran itu. Waduh, aku sampai aduh, setannya lari ke sana. Jadi setan itu di tempat yang baru bikin masalah. Nah, jadi kalau selama ini setelah saya mengerti, saya ndak akan langsung dalam nama Yesus setan pergi. Lah pergi kemana? Lah kalau pergi nanti ke tempat tetangga lagi, tetangganya itu punya anak kecil, bisa berhari-hari nangis terus, itu rewel bayinya. Atau ke tempat tetangga yang lain, wah nanti suami istri bisa gegeran. Jadi jangan sampai kita itu mengusir iblis, karena iblis itu setelah diusir dia pergi sakarpe dewe, dia pergi terserah maunya dia, ya. Jadi nanti di tempat yang baru dia membuat masalah baru. Jadi sebaiknya jangan sampai kita itu iblis itu jangan membuat masalah baru gara-gara kita ngusir, gitu loh. Kasihan yang didatangi itu, kasihan, nggak ngerti apa-apa, setannya pindah ke tempatnya dia dapat masalah, ya. Jadi kalau saya ngusir iblis, ada setan iblis itu di tempatku, ya dalam nama Tuhan Yesus, diikat oleh darah Yesus, aku aktifkan pelayanan malaikat Mikael dan pasukannya untuk membawa ini setan iblis ini naik ke tahta Allah. Biar Tuhan Yesus Kristus yang menentukan, ya. Itu pernah juga ada saudara saya itu, ya. Aku datang ke rumahnya, besok dia sakit katanya. Aku datangin, terus tak lihat, loh kok kamu ketempelan, loh kamu itu dari mana, kok ketempelannya setannya kayak gini, ada mbah-mbah, ada macem-macem, kamu tuh dari tempat angker apa, dari mana? Katanya, aku enggak kemana-mana, aku cuma dari KKR ibadah, ada pelepasan, ada KKR pendeta dari luar kota datang, terus pengusiran. Ya namanya kalau pengusiran setan, pelepasan itu kan banyak yang manifest lah, dia suka ngeliat. Nah, dia lihat, akhirnya setannya itu orangnya yang di sampingnya itu pelepasan, akhirnya setannya pergi, diusir, nempelin dia.
nempelin saudara saya. Nah, itulah makanya saya kalau kalau mendoakan seseorang, saya ndak mau ngusir setannya. Takutnya nanti kalau itu di gereja, takutnya tak usir nanti nempeli yang di gereja. Gitu loh. Orang-orang yang ada di situ. Jadi kalau saya ngusir, ya tahu setannya apa, sundel bolong apa setannya pocong atau apa yang dilihat apa ya diikat oleh darah Yesus. Ya diikat dulu kaki tangannya. Terus minta malaikat Mikael dan pasukannya ke tahta Allah. Biar Tuhan Yesus Kristus yang menentukan. Jangan diusir dia bisa lari kemana-mana di tempat baru jadi masalah. Kenapa diikat dulu kaki tangannya? Karena berdasarkan pengalaman saya, sebelum setan itu dibawa naik malaikat itu, kadang kakinya itu nendang saya. makanya makanya ada pendoa-pendoa itu setelah doakan pelepasan itu pusing gitu, ada banyak itu yang pusing. Mereka tidak tahu setannya pergi. Ya, tapi sebelum pergi, setannya nendang kepalanya. Kalau enggak nyodok perutnya. Itu saya pernah, itu makanya bujur jadinya. Tapi untung saya itu pakai perlengkapan senjata Allah. Ya itu, kaki berkasutkan kerelaan memberitakan Injil, ikat pinggang kebenaran, baju jirah keadilan, ketopong keselamatan, perisai iman, pedang roh itu dipakai terus. Itu perlengkapan senjata Allah ilahi. Ya, perlengkapan senjata ilahi harus digunakan terus itu. Ya, digunakan terus itu. Jadi kalau waktu peperangan itu dipakai itu perlengkapan senjata Allah. Ya, dipakai itu perlengkapan senjata Allah. Dengan kamu pakai dalam nama Tuhan Yesus, aku pakai perlengkapan senjata Allah, aku pakai baju perang yang ilahi. Ya, kaki berkasutkan kerelaan memberitakan Injil, ikat pinggang kebenaran, baju jurah keadilan, ketopong selamat, perisai iman, pedang roh. Itu langsung dipakai ya. Itu langsung di alam roh nanti celing kamu pakai ngerti udah pakai baju jirah, pakai ketopong, pakai perisai, pakai pedang. Nah itu kamu ketinggalan satu pun kalau ada yang kamu ndak sebutin ya kamu nggak pakai. Pernah aku dulu pakai perlengkapan senjata Allah, ketopongnya nggak aku pakai, nggak aku sebutin. Anakku gini, mah itu kok kamu nggak pakai ketopong? Aku lupa. Terus akhirnya dalam nama Yesus ketopong aku pakai. Ya sudah, celing pakai ya. Itu senjata ilahi. Dengan kamu mengucapkan begitu saja, ya itu langsung kamu pakai di alam roh, kamu pakai ya. Jadi setiap pagi kamu harus pakai, setiap malam harus pakai perlengkapan senjata Allah itu, ya, baju perang itu. Jadi di alam roh itu langsung celing kamu pakai ya, itu. Nah itu, jadi waktu pagi, waktu malam pakai perlengkapan senjata Allah. Dan kembali lagi waktu ngusir ya, waktu ngusir itu enggak langsung diusir ke sana ke sini ke sana, enggak ya, diikat oleh malaikat Mikael dan pasukannya. Kalau saya mendoakan selalu saya minta pelayanan malaikat Mikael. Karena malaikat Mikael itu dia punya sayap, dia itu punya pasukan. Kalau malaikat Gabriel itu enggak punya sayap. Dia bukan malaikat perang, dia itu penyampai berita, kabar berita dari surga, dari Tuhan. Ya. Ya, itu kalau saya sukanya malaikat Mikael karena dia punya tim pasukannya banyak. Jadi sekali minta tolong malaikat Mikael itu beruntung karena dia punya pasukan banyak. Jadi keroyok sama pasukannya malaikat Mikael. Jadi kalau keadaan terdesak itu nambah sendiri pasukannya ya. Jadi cara mengusir iblis itu jangan diusir. Nanti kalau diusir itu dia lari kemana-mana, menimbulkan masalah baru di tempat yang baru. Karena ada juga teman-temanku ini mengeluh, bahkan ada yang yang nonton YouTube ini ya, namanya apa ya, yang nonton YouTube ini kemarin itu, Bu, anak saya itu di gerejanya ada pelepasan, terus anak saya itu ketempelan pulang dari sana. Ya iya, karena yang melayani itu cuma diusir, ya diusir keluar dari anaknya itu, tapi terus nempeli anak lain gitu. Nah itu sangat berbahaya, karena apa? Bisa terjadi begitu karena yang melayani mata rohnya itu tidak melihat. Ya kalau tidak melihat ya memang pergi, taat setannya itu, iblisnya taat karena dalam nama Yesus pergi dari orang itu, memang pergi dari orang itu, tapi pindah tempat. Nah itu bahaya. Mana tahu yang
yang ngusir. Kalau mata rohnya tidak terbuka, ternyata larinya nempel di sampingnya, ke orang sampingnya itu. Itu kemarin itu dari yang nonton YouTube ini, anaknya ini ketempelan setiap pulang dari ibadah KKR pelepasan, anaknya mesti ketempelan. Nah itu banyak yang ketempelan. Jadi memang taat, setannya keluar, pergi, ya pergi dari orang itu, tapi pindah ke orang lainnya. Ya itulah makanya kalau kalau saya ngusir itu caranya, yaitu ada setan dimanapun, ada ngikutin, saya doakan pelepasan, ada roh macan, ada roh naga, karena ya itulah dunia roh itu. Itu ada spirit-spirit seperti itu ngikuti orang itu. Oh, yang ngikuti kamu kok roh macan. Gitu. Kalau kalau diikuti roh macan itu mesti nanti marahnya itu brutal ya, karena macan itu kalau marahnya brutal, apalagi kalau spirit naga itu marahnya brutal. Itu roh emosi, roh amarah. Itu harus diikat, itu macannya diikat dulu ya, naganya diikat, terus habis diikat minta pelayanan malaikat Mikael dan pasukannya dibawa naik ke tahta Allah biar Tuhan Yesus Kristus yang menentukan. Ada juga, Bu, saya enggak model gitu, Bu. Langsung aja buang ke neraka. Ya, terserah, ya, terserah, enggak apa-apa. Kalau saya, ya ini, minta pelayanan malaikat Mikael dan pasukannya untuk dibawa ke tahta Allah. Kenapa ke tahta Allah? Ya itu ya maunya saya. Karena tahta Allah itu rumahnya Tuhan. Biar Tuhan yang nentukan. Enggak apa-apa wong kita anak-anak Tuhan, ibaratnya anaknya itu ngotori rumah, ya enggak apa-apa wong pembantunya banyak. Kan bisa suruhan nanti Tuhan, malaikatnya banyak untuk bereskan. Ya, makanya itu yang di surga itu, penghuni-penghuni surga itu apal sama saya. Karena ini Vita ini kerjaannya ini, buang ini nih, setan iblis dibawa ke sana. Ya enggak apa-apa, ke tahta Allah, biar Tuhan Yesus yang nentukan. Ini terserah mau dibawa sama Tuhan, dibalikkan ke neraka, ke Hades, kemana. Ya, daripada diusir dalam nama Tuhan Yesus, setan iblis pergi. Perginya itu setannya itu bisa terbang kemana-mana, nempeli temennya, gitu. Atau umpama diusir di rumah, keluar ke rumah. Wah, di rumah itu, di keluar rumah itu ada orang gerobak bakso, apa orang jual siomay, lah nongkrong di gerobaknya, nah yuk kasihan. Ya, kalau setannya itu nongkrong di gerobaknya, terus kakinya itu masuk di baskom kuahnya itu, terus besok lewat di tempatmu, bakulnya bakso itu yang jual bakso, terus kamu beli baksonya, padahal itu setannya itu kakinya itu masuk di rendaman pancinya kuah, kamu makan. Itulah makanya jangan sembrono di alam roh itu, jangan sembrono, karena di alam roh itu setan iblis itu banyak. Ya, kenapa kok kebas-kebas? Ya karena setan iblis itu ringan, dia setan iblis itu roh ya, tidak punya bobot tubuh ya. Jadi mereka itu bisa terbang ke sana ke sini, melayang-layang ya seperti debu. Makanya kalau dari mana, dari kuburan, dari supermarket atau di tempat warung atau di mana-mana ya kebas-kebas. Kamu kan enggak tahu di rumah makan itu yang jual itu pakai pelarisan, pakai perewangan-perewangan. Kalau nempelin kamu, ya kamu rugi. Karena orang-orang yang ketempelan, apalagi ketempelan roh alam gaib itu membuat sial ya, sebel sial, menghambat rezeki. Itu makanya jangan mau ketempelan ya. Jadi cara ngusir iblis itu bukan diusir, tapi kalau saya bekerja sama dengan malaikat, diikat oleh kuasa darah Yesus, dibawa naik malaikat Mikael dan pasukannya. Banyak yang saya muridkan ya, bukan murid saya tapi murid Kristus. Pernah saya dulu melayani keluarga ya, sebenarnya saya melayani bapak ibunya, tapi berhubung anak-anaknya itu selalu nempel ke orang tuanya. Ada yang SD, ada yang SMP, ada yang kuliah, itu mesti gabung. Jadi kalau saya melayani itu kadang dari rumah itu 6:30 malam, pulang subuh. Itu kadang seminggu berapa kali itu saya ke sana itu ngajarin. Jadi pulang subuh itu udah biasa. Dulu sebelum PPKM saya ajarin, bukakan panca indera rohnya. Saya doa. Terus mereka itu
tak suruh lihat. Kamu lihat ya, karena sudah dibukakan ya panca indera rohnya ya. Aku doa, kamu lihat ya. Akhirnya setelah saya doa, mereka ngelihat ya, perjanjian mata nutup semua. Nanti kalau sudah selesai ngelihat, kalau sudah selesai mata buka. Jadi saya nggak akan mengganggu kalau kamu belum selesai, mata kamu belum buka, saya nggak akan mengganggu. Perjanjian kalau kamu sudah selesai melihat di alam roh, matamu buka. Kalau kalau belum selesai kamu tetap nutup, saya akan tunggui. Gitu itu belajar untuk menuntun mereka melihat alam roh. Jadi waktu saya doa, mereka mendeteksi, oh ada anak-anak, ada yang itu SD, SMP, SMA, yang lihat itu ada setan, ada roh alam gaib, itu mereka ngelihat. Terus aku aktifkan pelayanan malaikat, malaikatnya datang gitu kan, mereka tante waktu tante tadi itu ada setannya itu, ada di situ setannya itu mau diangkat nggak mau, terus langsung duduk di bawah, deprok ya ceritanya bahasa Jawanya, deprok, terus akhirnya sama Tuhan itu setannya itu diangkat tante ke atas gitu ya. Terus akhirnya mereka itu senang sekali. Wah ternyata itu doa itu seperti ini tuh. Doa itu ternyata dahsyat. Itu sampai mereka itu bapaknya itu orang tuanya, wah kalau tahu begini saya itu doa terus dari dulu. Lah saya ndak ngerti, pikirnya doa itu ya sudah, doa itu ya cuman kewajiban doa. Dan mereka ndak ngerti bahwa di alam roh itu doa itu bergerak, ada kuasanya, ada powernya. Jadi mereka, wah kok ndak dari dulu-dulu ya, ngerti gini ya, wah mulai dari dulu ngerti gini, aku belajar dari dulu, aku doa terus gitu. Jadi mereka, wah kok taunya baru sekarang gitu. Ya itu, makanya kita harus pintar, harus cakap, mengerti tentang alam roh, karena gerakan iblis ada di situ. Kita akan ngerti, wah ini kok ada yang masuk rumahku, gitu ya, ada masuk rumahku, ya udah, ndak usah diusir, nanti diusir lari ke tempat tetanggamu punya anak kecil nanti rewel, kasihan ya, bikin masalah di tempat yang baru, udah diikat oleh malaikat Mikael dan pasukannya dibawa naik ke tahta Allah, kelar ya. Jadi kita melibatkan malaikat dilibatkan, jangan sampai tidak dilibatkan. Malaikat itu menunggu komando kita, kalau tidak dikomando dia akan berpangku tangan, tidak ada kerjaan, ya dia pulang ke surga. Tapi kalau di komando, dia akan senang, dia punya kerjaan. Jadi itu perlunya kita bekerja sama dengan malaikat Tuhan supaya pekerjaan Tuhan kelar, permasalahan kita di bumi kelar ya. Kita bisa mendoakan diri kita, keluarga kita, orang-orang lain ya. Begitu. Kiranya ini cara pengusiran iblis ini sampai di sini ya. Tuhan memberkati semua ya. Shalom.